Ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dinilai masih normal bagi anak-anak. Yang pertama adalah anak itu banyak gerak dan tidak bisa diam. Ini masih normal. Banyak bergerak, banyak main-main, jalan-jalan, lari-lari. Ini masih dinilai normal. Beda dengan anak yang mungkin diam aja, nggak mau ngomong. Karena banyak gerak itu akan menambah kecerdasan, sebagaimana ada penjelasan beliau di sini ya. Kemudian yang kedua, suka meniru hal baik atau hal buruk. Itulah anak. Dari 0 sampai 7 tahun itu anak suka meniru. Oleh karena itu, orang tua harus hati-hati. Dari 0 sampai 7 tahun ini harus hati-hati. Anak nggak bisa membedakan mana baik mana buruk, nggak bisa. Semuanya akan terekam oleh anak. Dan itu anak sudah mengalami sendiri ya. Semua terekam oleh anak-anak. Beli apa misalnya akan terekam. Kemudian ketiga, anak itu keras kepala dari 0 sampai 7 tahun. Mungkin kalau punya adik berebutan itu kan sama-sama keras. Itu hal wajar. Itulah dunia anak-anak. Kemudian yang keempat, banyak bertanya. Anak itu banyak bertanya kepada orang tuanya. Dan orang tua harus menjawab dengan jujur. Jangan sekali-kali bohong dengan anak. Jangan sekali-kali bohong dengan anak. Karena anak itu nggak bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau bayangkan kalau seandainya kita menjawab dengan jawaban yang dusta, bohong, anak itu akan mencontoh. Kemudian yang selanjutnya, ingatan anak itu tajam. Benar, ini benar-benar teruji sudah. Rata-rata anak itu ingatannya tajam. Kemudian selanjutnya, anak itu suka dimotivasi. Ya, suka dimotivasi. Kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang baru, kemudian berhasil melakukannya, dimotivasi, diberikan pujian, barakallahu fiik. Banyak doakan kepada anak, barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah memberkahi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, suka bermain dan bercanda. Kemudian suka berpikir khayalan. Itulah dunia anak-anak. Kemudian dia akan suka bersaing dengan teman-temannya. Inilah diantara kekhususan anak-anak. Kemudian selanjutnya, tingkatan kedua, dari umur 7 tahun sampai umur 14 tahun. Yang mana pada umur ini anak sudah bisa memahami, sudah bisa membedakan, dan pertumbuhan akalnya sudah mulai, pertumbuhan akalnya cepat. Ya, pemahamannya pada umur ini. Kemudian tingkatan ketiga, yaitu dari umur 14 sampai umur 21. Pada masa remaja inilah masa-masa yang membahayakan. Jadi masa-masa yang membahayakan ya, anak-anak itu pada umur 14 sampai 17. Ini masa-masa yang membahayakan karena pada masa ini pertumbuhan fisiknya itu pesat, drastis pada umur 14 sampai 17. Dan dia akan mulai tumbuh instingnya mulai tumbuh. Dan dia akan berusaha mencari tentang jati dirinya pada umur ini. Maka bagi orang tua hendaklah dia mendengarkan perkataan dan menghormati pendapat anaknya dan bersabar terhadap perubahan atau keasingan tabiatnya yang tidak dialami sebelumnya pada umur ini. Mungkin dia punya kehendak pengen kesini. Ya. Dia harus tidak bisa kita lawan, harus kita arahkan saja. Ya. Karena ini masa-masa dimana kalau seandainya umur 14 sampai 17 ini dia artinya futur, malas, ini akan berdampak pada masa yang selanjutnya. Ya, sebagaimana penjelasan beliau di sini. Jangan sampai seseorang menggunakan kekerasan dalam masa umur ini 14 sampai 17. Ya, karena ini pondasi di dalam
mendidik anak pada masa remajanya. Oleh karena itu ada ucapan yang bagus, adibu auladakum sigharan taqarru a'yunukum bihim kibaran. Hendaklah didiklah anak-anak kalian waktu kecil, yang mana nanti pada waktu besar akan menyenangkan kalian. Sebagian salaf dahulu mengatakan birra waladaka, berbuat baiklah kepada anak-anakmu, fa innahu ajdaru ayyabirraka fa innahu man syaa'a aqwa waladuhu. Berbuat baiklah kepada anakmu, karena sesungguhnya hal itu lebih layak, nanti anakmu akan berbuat baik kepadamu, dan sesungguhnya barang siapa yang dia sesuai dengan kehendaknya dalam mendidik anak, maka anaknya nanti akan durhaka. Ya, akan aqwa waladuhu, akan durhaka. Sebagaimana ucapan ya, yang bagus, qad yanfa'ul adab ahdas fi mahal wa laysa yanfa'u fi dhi syaibah adab. Terkadang adab itu akan bermanfaat bagi masa remaja anak, tapi masanya pelan-pelan. Ya, fi mahal itu pelan-pelan akan bermanfaat nanti. Tapi tidak akan bermanfaat adab tersebut bagi orang yang sudah beruban. Orang udah tua, dijelaskan, dinasehati, udah berat. Ya, udah berat. Dhi syaibah. Innal ghusuna idza qawamtaha i'tadalat walan talina idza qawamtaha al-khashab. Sesungguhnya ranting, apabila engkau berusaha untuk meluruskan ranting, ya ranting masih kecil diluruskan, itu akan lurus. Dan apabila engkau akan meluruskan kayu yang sudah besar, maka tidak akan mampu engkau meluruskannya, karena sudah besar. Begitulah anak-anak. Oleh karena itu ya, ini nasihat bagi anak sendiri sebenarnya ya, karena dalam mendidik anak ini ya, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kewajiban orang tua memperhatikan anaknya, terlebih ketika masa remaja, yang mana masa remaja ini sangat membahayakan. Ya, masa membahayakan. Dan tingkatan ini, masa remaja ini ada kekhususan-kekhususan sendiri dan masalah-masalah yang harus bisa dihadapi dengan cara yang baik. Yang pertama, kekhususan yang pertama yang harus diketahui, kemampuan yang drastis pada tubuhnya dan perasaannya. Ini anak. Jika orang tua tidak menyibukkannya dengan hal yang bermanfaat, kemudian tidak berusaha mengembangkannya pada hal yang baik, artinya dia membiarkan anaknya begitu saja, maka nanti anak tersebut akan rusak. Anak tersebut akan rusak. Dan ibarat beliau di sini mengatakan, qatal tahu bila sikin, engkau akan membunuh anakmu tanpa pisau. Kalau engkau membiarkan anakmu begitu saja dalam masa remaja ini, tidak diberikan nasihat, tidak diarahkan, nanti engkau akan membunuh anakmu tanpa pisau, karena membiarkan dia sesuka hatinya. Maka cara mengatasinya, orang tua harus menjaganya, kemudian memperhatikannya, dan orang tua harus dekat dengannya di masa remaja ini. Ajak pergi bersama, ya, misalnya dari umur berapa tadi? Ya, terus pokoknya dekat dengan anak tersebut. Dan hendaklah orang tua bagaikan sahabat. Jadi kalau misalnya anak memiliki rahasia-rahasia yang tahu orang tuanya, ini artinya anak tersebut sudah yakin, percaya dengan orang tuanya. Terkadang ada anak yang tidak nyaman dengan orang tuanya. Ya. Ini bahaya ini. Ya. Ini bahaya. Oleh karena itu kerusakan anak ketika remaja itu disebabkan pada muamalah orang tua di usia 0 atau sampai 7 tahun atau usia 7 sampai 14 tahun. Mungkin kurang baik hubungannya di usia ini. Maka ini akan mempengaruhi anak di masa remaja yang selanjutnya.